also 7 bojjhangas, 7 enlightenment factors. Apabila kalian ingin berlatih vipassana, maka kalian harus menyadari ketiga hal tersebut. Dan karena objek dari vipassana adalah fenomena materi yang paling hakiki, fenomena mental yang paling hakiki, dan prosesnya, maka kalian harus berlatih untuk menyadari ketiga objek ini. Dan dalam vipassana juga ada 7 faktor pencerahan, ada juga 7 sambojjhanga. Number 1 is Sati Sambojjhanga, the enlightenment factor of mindfulness. That mindfulness enlightenment factor always remember the nature, dukkha nature, and anatta nature of those formations. Anicca and Nature. Nature. Oh, anicca nature. Oh. And Dukkha anatta. nature. Jadi pada saat kita berlatih vipassana, juga ada sati sambojjhanga, yaitu faktor pencerahan sati. Karena kita menegakkan sati terhadap hakikat anicca, hakikat ketidakkekalan, juga menegakkan sati terhadap hakikat dukkha dan anatta dari berbagai fenomena yang kita amati. Number 2 is the enlightenment factor of investigation, Dhamma Vicaya Sambojjhanga. That enlightenment factor penetrates the anicca characteristic, dukkha characteristic, and anatta characteristic of those formations. Demikian pula faktor yang kedua, faktor pencerahan yang kedua, yaitu Dhamma Vicaya Sambojjhanga. Pada saat itu hadir faktor pencerahan pemilihan terhadap Dhamma, yaitu kita melakukan penembusan terhadap tiga aspek, yaitu anicca, dukkha, dan anatta terhadap sankhara, terhadap berbagai bentuk-bentuk yang berkondisi itu. Number 3 is Viriya Sambojjhanga, the enlightenment factor of effort, usaha. That enlightenment factor try hard to penetrate anicca, dukkha, and anatta characteristics of those formations. Pada saat itu juga hadir Viriya Sambojjhanga, yaitu faktor pencerahan semangat atau usaha. Dan pada saat itu kita berusaha untuk menembusi ketiga hal, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Number 4 is Piti Sambojjhanga, the enlightenment factor of joy. That enlightenment factor enjoys when he or she sees the anicca, dukkha, and anatta characteristics of those formations. Yang keempat adalah faktor pencerahan piti, yaitu faktor pencerahan kegiuran. Jadi pada saat itu dia merasa nikmat atau merasa tergiur untuk melihat ke tiga aspek, yaitu anicca, dukkha, dan anatta dari berbagai fenomena-fenomena yang berkondisi, yaitu sankhara.
if a meditator penetrates anicca, dukkha, and anatta characteristic of those formations, at that time strong powerful enjoyment appear. However, some meditators, when they saw anicca, impermanent nature, both internally and externally, at that time they became sad. Sorrowful feelings appear. Why? When they contemplate both internally, those formations both internally and externally, they cannot see upholding place, no standing place. Because of this reason, they became sad. This is exceptional. Ada sejumlah orang pada saat mereka melihat tiga aspek, yaitu anicca, dukkha, anatta dari sankhara, mereka bukan merasa tergiur, merasa menikmati, tetapi justru merasa sedih pada saat mereka mengamati terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap diri orang lain. Jadi mereka melihat secara internal maupun secara eksternal. Mengapa bisa demikian? Karena mereka tidak mempunyai tempat berpijak, upholding place atau standing place, tempat berpijak. However, such type of sorrow is not unwholesome dhamma. This is actually one type of nibbana, disenchantment. Tetapi rasa sedih yang muncul itu bukanlah sesuatu yang bersifat aku salah, tetapi sebaliknya itu disebut sebagai nibbida, yaitu kejenuhan atau kemuakan terhadap yang ada. Because of this disenchantment, they have no desire to occupy such type of formations again and again. They want to escape from the round of rebirth. They want to attain nibbana. They have strong desire to attain nibbana only. Jadi karena perasaan demikian, sehingga mereka tidak mempunyai niat lagi untuk melihat kejadian demikian secara terus-menerus. Mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari hal-hal demikian. Mereka muncul keinginan yang kuat untuk mencapai nibbana. The nabhava is passaddhi sambhojjhanga, the enlightenment factor of tranquility. That enlightenment factor, tranquility, remove restless and wandering minds, and they easily can concentrate or easily gain concentrate on the anicca, dukkha, and anatta characteristic of those formations. Because of this tranquility, another number 6 enlightenment factor, samadhi sambhojjhanga, became very powerful. Yang kelima adalah faktor pencerahan passaddhi atau ketenangan atau keheningan. Pencapaian demikian karena dia sudah menyingkirkan kegelisahan dan pikiran yang berkelana atau batin yang berkelana, sehingga faktor pencerahan ini tercapai. Dia dengan mudah konsentrasi pada anicca, dukkha, dan anatta. Dan karena adanya faktor passaddhi ini juga akan memunculkan faktor samadhi sambhojjhanga, yaitu faktor samadhi, faktor konsentrasi.
konsentrasinya menjadi sangat kuat. Number 6 is Samadhi Sambojjhanga, the enlightenment factor of concentration. Because of the tranquility of enlightenment factor, the enlightenment factor of tranquility, concentration also develops. Such type of concentration is vipassana concentration. That concentration firmly concentrate on the nature or dukkha or anatta nature of those formations. It does not move. Yang berikut adalah faktor pencerahan samadhi. Jadi karena adanya pasadi atau ketenangan, keheningan yang kuat, sehingga memunculkan juga samadhi yang kuat. Konsentrasi ini atau samadhi ini disebut konsentrasi vipassana. Dan konsentrasi vipassana ini adalah konsentrasi yang kokoh terhadap tiga fenomena, yaitu anicca, dukkha, anatta. Memiliki konsentrasi yang kokoh untuk mengamati tiga fenomena anicca, dukkha, anatta dari sankhara, dari berbagai fenomena yang bersyarat, yang keberadaannya berkondisi. At that day, no restless mind, no wandering mind, no homesick mind. Is it go? Pada saat itu tidak ada kegelisahan, tidak ada pikiran yang berkelana, juga tidak ada homesick. Then number 7 is Upekkha Sambojjhanga, the enlightenment factor of equanimity. Because of the deep concentration, ever evenness on those formations also appear. Especially in this case, the highest vipassana knowledge, Sankharupekkha Jnana, formations equanimity knowledge became very strong. Yang ketujuh adalah Upekkha Sambojjhanga, yaitu faktor pencerahan, keseimbangan batin. Jadi karena memiliki konsentrasi yang dalam, sehingga batinnya menjadi seimbang, terutama pada saat dia mencapai pengetahuan vipassana yang paling tinggi, yaitu Sankharupekkha Jnana, yaitu pengetahuan di mana suatu pencapaian di mana dia batinnya sudah seimbang dalam mengamati berbagai sankhara. Jadi faktor pada saat itu pengetahuan Sankharupekkha ini sangat kuat. Altogether, while practicing vipassana, there are seven types of enlightenment factors. Venerable Mahamoggallana as well as Venerable Kassapa, while reflecting their experience, they saw that they had already practiced these seven types of enlightenment factors while practicing vipassana. Jadi melalui latihan vipassana muncul ketujuh faktor ini. Pada saat itu Yang Mulia Mahamoggallana dan Yang Mulia Mahakassapa melakukan perenungan terhadap ketujuh faktor ini. Mereka menemukan bahwa mereka sesungguhnya sudah mengalami ketujuh faktor ini. Mereka sudah memiliki ketujuh faktor ini karena mereka sudah mempraktekkan latihan vipassana dan sudah memiliki ketujuh faktor tersebut. Do you want?
to possess such type of 7 vipassana enlightenment factors. If you want to possess such type of 7 vipassana enlightenment factors, please emulate the example of Venerable Mahamoggallana as well as Venerable Mahakassapa. Apakah kalian ingin memiliki 7 faktor pencerahan ini? Apabila kalian ingin memiliki ke-7 faktor pencerahan ini, maka tirulah apa yang dilakukan oleh Mahamoggallana dan Mahakassapa. Venerable Mahakassapa relinquished 80 koti requisites of his own properties. 80 koti means 800 million gold and silver. Can you relinquish? How many millions have you? Mahakassapa dia mampu meninggalkan atau melepaskan 80 koti harta bendanya, 80 koti emas dan perak yang dimilikinya. Apa kalian tahu seberapa besar 80 koti itu? 80 koti itu sama dengan 800 juta million, 800 juta emas dan perak. Kalian memiliki seberapa banyak harta benda? If you want to attain such type of vipassana knowledges, you must relinquish. How many dollars have you? Apabila kalian ingin mencapai vipassana nyana demikian, kalian harus meninggalkan, melepaskan semua harta milik kalian. Berapa dolar kalian harus lepaskan? Not only that, he discussed with his wife Bhadda. Then Bhadda also agreed to relinquish all properties. Then they also agreed to ordain as a bhikkhu and bhikkhuni. Because of this reason, referring to the Buddha, they relinquish all properties and they ordain as a bhikkhu and bhikkhuni together. However, on the way, they saw one junction, one junction. On that junction, Venerable Kassapa asked to his wife, Bhadda, now we arrived one junction. You are female, I am male. Both together, ordained together, it is true. But if we stay together always, it is not suitable. So we must depart on this junction. Which part do you like? Then Bhadda says, we are female, I will take left side. You are male, please take right side. They depart to each other. Can you relinquish your Bhadda? Bukan hanya itu, beliau Mahakassapa juga berbincang-bincang dengan istrinya. Akhirnya istrinya pun meninggalkan semua harta bendanya, dan istrinya juga setuju untuk ditabiskan menjadi seorang bhikkhuni di bawah binaan Sang Buddha. Jadi keduanya sepakat, sepasang suami istri Mahakassapa, untuk menjadi bhikkhu dan bhikkhuni di bawah Sang Buddha. Dan dalam perjalanan mereka untuk untuk menjadi bhikkhu atau bhikkhuni, mereka di tengah jalan menemui sebuah persimpangan jalan. Dan pada saat itu Mahakassapa berhenti dan berkata kepada istrinya, kita adalah
sebagai lelaki dan pria dan wanita tidak bagus kalau kita tinggal bersama sebagai seorang petapa. Oleh karena itu kita seyogianya berpisah. Nah, Anda mau pilih jalan yang mana? Nah, istrinya mengatakan, karena saya adalah seorang wanita, sehingga saya memilih jalan yang kiri. Lantas Mahakassapa mengatakan, ya, Anda memilih jalan kiri, berarti saya ambil jalan kanan. Nah, apakah kalian bisa melakukan hal serupa? Both of them have agreement to debate each other. While debating to each other, they have no unhappy feeling. Because of the purity of their virtue, this earth shake, trembling, shaking and trembling. Is it good? If you debate your Buddha, maybe earth also may shake in the same way. Jadi mereka setuju untuk berpisah. Tetapi walaupun berpisah demikian, dalam batin mereka itu tidak muncul kesedihan. Karena sila mereka yang begitu kebajikan mereka yang begitu murni, sehingga pada saat itu terjadi gempa bumi. Apakah itu baik? Dan apakah pada saat kalian berpisah dengan istri kalian juga terjadi gempa bumi? When they meet with Buddha, they practice samatha and vipassana diligently. They possess 7 types of bhujangas, enlightenment pathas. Because of this reason, one day they became arahats. When they became arahats, they are also Subramandi, 7 enlightenment pathas. Di bawah bimbingan Sang Buddha, mereka berlatih samadhi vipassana dengan rajin dan tekun. Akhirnya juga memiliki 7 faktor pencerahan dan mencapai kesucian. Pencapaian kesucian menjadi arahat mereka itu dengan pencapaian arahat demikian berarti mereka juga memiliki 7 faktor pencerahan yang bersifat lokutara, yang bersifat mengatasi di atas duniawi, keduniawian. When they became arhat, they are also Subramandi 7 enlightenment pathas. I will calculate these 7 one by one. Number 1 is Sati Sambhujanga, the enlightenment factor of mindfulness. That mindfulness enlightenment factor always, mindfulness of enlightenment factor remembers the Nibbana object. Jadi pada saat mereka mencapai arahat, mereka juga memiliki 7 faktor pencerahan yang bersifat lokutara atau di atas duniawi. Saya akan menjelaskan ke-7 faktor pencerahan tersebut. Yang pertama adalah Sati Sambhujanga. Jadi mereka selalu menegakkan sati atau selalu memiliki sati terhadap nibbana. Number 2 is Dhamma Vichaya Sambhujanga, the enlightenment factor of investigation. That enlightenment factor penetrates nibbana object. Yang kedua adalah faktor pencerahan Dhamma Vichaya. Jadi dalam hal ini mereka senantiasa melakukan penembusan terhadap nibbana. Number 3 is Viriya Sambhujanga, the enlightenment factor of effort. That enlightenment factor try hard to
realize Nibbana object. Yang ketiga adalah faktor pencerahan wirya atau semangat atau usaha, yaitu berusaha keras untuk mewujudkan Nibbana. Number 4 is Piti Sambojjhanga, the enlightenment factor of joy. That enlightenment factor, when realized Nibbana, appears in them. One type of enjoyment, rapturous enjoyment. Rapturous enjoyment. Yang keempat adalah faktor pencerahan piti, yaitu apabila seseorang sudah mewujudkan Nibbana, maka dalam diri mereka akan muncul juga kegiuran dalam diri mereka. When they realize Nibbana, enjoyment appear in them. Because of this enjoyment, number 5, Passaddhi Sambojjhanga, the tranquility of the enlightenment factor of tranquility also arise. That enlightenment factor, taking Nibbana as object, appears in them. Tranquility is at the time their mind is very peaceful, taking Nibbana as object. Jadi karena memiliki faktor pencerahan piti atau kegiuran, sehingga mereka sangat merasa nikmat, dan kenikmatan ini, rasa nikmat ini memunculkan faktor pencerahan pasadi, yaitu ketenangan atau keheningan. Pada saat itu mereka mengambil Nibbana sebagai objek. Bagi mereka yang mencapai tahap ini, batin mereka sangat damai. Number 6 is Samadhi Sambojjhanga, the enlightenment factor of concentration. That enlightenment factor concentrates on the Nibbana object. Yang faktor berikut adalah Samadhi Sambojjhanga, yaitu faktor pencerahan konsentrasi. Dan waktu itu Nibbana menjadi objek konsentrasi. Jadi mereka seseorang memusatkan batinnya pada Nibbana, konsentrasi pada Nibbana. Number 7 is Upekkha Sambojjhanga, the enlightenment factor of equanimity. This is evenness enlightenment factor. When they realized Nibbana, they have such type of equanimity, evenness of mind. Yang ketujuh adalah Upekkha Sambojjhanga, yaitu faktor pencerahan upekha atau keseimbangan batin. Bagi mereka yang sudah mewujudkan Nibbana, bagi mereka yang sudah mencapai Nibbana, maka mereka akan memiliki keseimbangan batin demikian. While reflecting these 7 Bojjhangas, Pinaribha Mahamoggallana and Pinaribha Mahakassapa already saw that they had already practiced these 7 types of supramundane enlightenment factors. At that time, joyful feelings appear. Because of this joyful mind, superior mind-born materialities arise
spreading throughout their body. Among these superior mindful materialities, there are three types of elements called tangible objects. They are earth element, fire element, and wind element. They impinge on the body transparency throughout their body. At that day, joyful, happy feelings appear in them. Because of this joyful happiness, their illness disappear. Very good, very good. Disappear? Disappear. Disappear. Oh, the illness disappear. Illness. Jadi pada saat kedua beliau ini, Maha Moggallana dan Maha Kassapa, merenungkan ketujuh faktor pencerahan, mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka sudah mempraktekkan ketujuh faktor ini dan sudah memiliki ketujuh faktor pencerahan yang bersifat lokutara ini. Lantas dalam diri mereka muncul rasa nikmat, rasa gembira, dan rasa gembira, batin yang gembira ini menimbulkan suatu fenomena materi yang luhur, yang superior, dan itu menyebar ke seluruh badan mereka. Pada saat itu muncul fenomena materi, muncul tiga unsur, yaitu unsur tanah, api, dan angin, dan itu menyebar ke seluruh badan mereka, dan muncullah perasaan bahagia, dan lantas sakit mereka pun menjadi lenyap. This is the method how they used their mundane and supramundane jhanas to cure their illness. If you want to cure your own illness, you should emulate their example. You should try to possess mundane jhanas as well as supramundane jhanas. At that time, you may be able to cure your illness. Jadi dengan cara demikianlah mereka menggunakan pencapaian duniawi dan pencapaian lokutara mereka untuk menyembuhkan penyakit mereka. Dan apabila kalian ingin meniru, kalian ingin menyembuhkan penyakit kalian, maka tirulah apa yang seperti kedua beliau ini lakukan, yaitu berusahalah untuk memiliki pencapaian jana dalam hal duniawi maupun pencapaian jana di atas duniawi, atau baik lokia jana maupun lokutara jana. Maka apabila kalian sudah memiliki kedua jenis jana tersebut, maka kalian akan mampu menyembuhkan penyakit kalian sendiri. There is also one story about Ayurveda Kumara, but there is no enough time, no very long. So I will relate this story next time. How they used to cure others' illness. So next time I will relate. Any question you can ask about this Dhamma talk? Ayurveda Kumbara. Chai. Ya. Sebetulnya ada satu kisah lagi tentang Ayurvedana Kumbara. Wetangga.
Ya, ada satu kisah di mana seseorang bisa menyembuhkan penyakit yang lainnya, dan karena kisah ini cukup panjang dan waktu kita sudah tidak cukup lagi, sehingga saya akan menceritakan kisah ini pada kesempatan yang berikut. Apakah kalian mempunyai pertanyaan yang berhubungan dengan Dhammadesana yang baru diberikan barusan, wejangan yang baru diberikan, terhadap jawaban-jawaban yang baru diberikan? No question? Tidak ada pertanyaan? If there's no question, you should do sharing merit. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita melakukan pelimpahan jasa. If we take the object, the died person as the object, why we cannot attain metta jhana? We must take a person who is still alive. Because he is not already exist. So because of this reason, taking this person as metta jhana meditation object, you cannot attain jhana, because this object must be present. Present means still alive. But when that body is not yet still alive, he may become Deva or Brahma or human being. For example, if he became human being, he is still inside mother's womb. For example, taking this children, if you send metta, this is meaningful, because he is still there. But you do not know where that person was born. So how you can choose? How can you can meditate? There must be fixed meditation object. Jadi karena orangnya sudah meninggal, orangnya sudah tidak ada lagi, sehingga kita tidak bisa menjadikannya sebagai objek. Dan dalam hal meditasi metta ini, kita harus memiliki suatu objek yang konkret. Jadi kalau kita mau misalnya mengambil objek orang yang sudah meninggal sebagai objek. Nah, kalau orangnya sudah terlahir di alam dewa, orangnya sudah terlahir di alam manusia lainnya, dan karena kita tidak tahu orangnya berada di mana, sehingga kita tidak bisa menjadikannya sebagai suatu objek yang betul-betul yang nyata gitu. Jadi yang penting adalah objek yang nyata, objek yang konkret. Sharing merit. Idame punya. Idame punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hodu. Wahang hodu. Idame punya. Idame punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacayo. Pacayo. Hodu. Hodu. Idame punya. Idame punya. Sabba sadana. Sabba satana. Pajema. Pajema. Desabe. Desabe. Mesama. Mesama. Punya baga. Punya baga. Labandu. Labantu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.